Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah, kita memasuki dari akhir bulan Ramadan dan insyaallah taala kita akan menjumpai sebuah malam yang mulia di akhir bulan Ramadan ini, yakni malam Lailatul Qadar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tafsir dari surah Al-Qadar, yakni surah yang ke-97, terdiri dari 5 ayat. Adapun Al-Qadar secara artinya adalah kemuliaan. Dan status surah Al-Qadar, apakah tergolong surah Makkiyah atau Madaniyah? Mayoritas ulama berpendapat bahwa surah Al-Qadar adalah termasuk surah Madaniyah. Kenapa? Karena dalam surah tersebut Allah berbicara tentang malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang paling mulia, malam yang berkaitan erat dengan puasa di bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan baru disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Maka daripada itu, mayoritas ulama berpendapat surah Al-Qadar adalah surah Madaniyah. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah pernah menuturkan bahwa setiap surah pada asalnya mempunyai hubungan dengan surah sebelumnya atau sesudahnya. Dan hubungan antara surah ini terkadang dapat diketahui, begitu pula terkadang tak dapat diketahui. Maka antara surah Al-Qadar dengan surah yang sebelumnya, hubungan surah Al-Qadar dengan surah Al-Alaq itu diperlihatkan ketika di ayat awal-awal surah Al-Alaq, 5 ayat pertama, yakni turun ketika Nabi SAW sedang berada di Gua Hira. Dan kemudian surah Al-Qadar lah yang menjelaskan bahwa 5 ayat surah Al-Alaq tadi turun pada saat malam Lailatul Qadar. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah, Allah berfirman di ayat pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Qadar atau kemuliaan. Dalam ayat tersebut Allah menggunakan kalimat susunan anzalnahu, kami menurunkannya. Dan dalam ayat ini tidak disebutkan kembali kepada siapa atau apa. Akan tetapi para ulama berpendapat setiap domir atau kata gantinya yang disebutkan dalam Al-Quran, hukum asalnya kembali kepada Al-Quran tersebut, walaupun tidak disebutkan kalimat atau kata Al-Qurannya tadi. Kemudian di ayat pertama ini pula, para ulama terbagi menjadi 2 pendapat maksud dari ayat ini. Adapun yang pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Al-Lauh Al-Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan, Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudhi ila baitil izzati minas sama'id dunya. Allah menurunkan Al-Qur'an secara menyeluruh dari Al-Lauh Al-Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran Allah turunkan secara bertahap berdasarkan kejadian-kejadian selama 23 tahun dakwah Rasulullah SAW. Kemudian pendapat yang kedua, maksud ayat ini adalah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW di Gua Hira, yaitu ketika turun 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq pada malam Lailatul Qadar. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, yang mana beliau mengatakan nazala awalul Qur'ani fi Lailatul Qadar. Awal Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah, dalam ayat ini juga Allah menggunakan kalimat atau kata ganti kami. Anzalnahu. Allah menggunakan kata ganti kami yang kembali kepada Allah pada ayat ini, dan Allah tidak menggunakan kata aku. Dan sebagian orang Nasrani dan orang-orang jahil lainnya berdalil dengan ayat-ayat seperti ini,
Mereka mengatakan bahwa Allah itu dua atau lebih dari satu, sebagaimana juga Islam sendiri atau Al-Quran sendiri menguatkannya dalam ayat-ayat yang lainnya. Akan tetapi ketahuilah, ini dalil yang lemah, yang batil, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan uslubnya yang tinggi, tata bahasanya yang tinggi. Dan salah satu uslub untuk menunjukkan pengagungan adalah menggunakan kata ganti kami untuk Allah. Bahkan dalam bahasa Indonesia yang sering kita pakai pun sering demikian, yakni menggunakan kata ganti kami sebagai pengganti kata aku. Maka seandainya kata ganti kami berarti banyak, niscaya Abu Jahal dan kawan-kawannya waktu itu terlebih dahulu akan mengingkari kemahaesaan Allah. Akan tetapi karena kefasihan bahasa Arab mereka, tingginya usul-usul mereka tidak demikian. Karena mereka memahami tatanan bahasa Arab daripada orang-orang Nasrani ataupun orang-orang jahil lainnya. Maka saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah, dalam ayat ini pula sebagian ulama berpendapat kata kami di sini bermakna malaikat. Kenapa? Karena yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami telah selesai membacanya, ikutilah bacaan itu. Padahal yang membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW adalah Jibril alaihissalam, bukan Allah Jalla wa'ala. Maka dengan demikian kata kami di sana bermakna malaikat, dan malaikat di antara tentara Allah, sebagaimana Allah berfirman, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat saja mengatasnamakan tentaranya dengan kami, sebagaimana pula raja yang memerintahkan anak buahnya untuk membangun sebuah istana. Ketika ditanya siapa yang membangun istana tersebut, maka raja tersebut akan mengatakan kami yang membangunnya. Artinya apa? Dia dan anak buahnya lah yang membangun istana tersebut. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah, intinya Allah menggunakan ungkapan kami pada ayat ini tidak lantas melazimkan Allah itu dua, tiga, atau lebih dari itu, seperti yang dipikirkan oleh sebagian orang yang tidak mengerti tatanan bahasa Arab. Selain itu, pernyataan kaum Nasrani ataupun orang-orang jahil tersebut menunjukkan bahwa mereka mengakui secara tidak langsung bahwa Tuhan yang disembahnya itu ganda atau tidak esa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu